Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bustanul Ulumiyah, NIM 18383022036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil PT Bank BCA Syariah. Nah, seiring perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat dan juga meningkatnya minat masyarakat terhadap perekonomian syariah, maka PT Bank BCA Syariah di sini hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah. PT Bank BCA Syariah di sini merupakan hasil konversi dari akuisisi BCA di tahun 2009 terhadap PT Bank Utama Internasional Bank atau PT Bank UIB. Selanjutnya, berdasarkan Akta Anggaran Dasar atau Akta Pernyataan di luar keputusan rapat PT Bank UIB nomor 49 tanggal 16 Desember 2009 tentang perubahan kegiatan usaha, nama PT Bank UIB di sini kemudian berubah menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan juga Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan tentunya perubahan tersebut itu dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari pihak Bank Indonesia. Seperti halnya bank-bank umum lainnya, PT Bank BCA Syariah di sini juga menyediakan berbagai produk seperti halnya menghimpun dana, menyalurkan dana, dan juga pelayanan jasa atau servis. Sejauh ini, PT Bank BCA Syariah telah melayani kurang lebih 87.843 nasabah pendanaan dan 14.095 nasabah pembiayaan melalui 67 jaringan cabang yang terdiri dari 13 kantor cabang, di mana 13 kantor cabang di sini tersebar di berbagai wilayah atau di berbagai kota seperti DKI Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Tangerang, Bogor, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatul Mahmuda sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, Dewan Pengawas Syariah berpendapat bahwa seluruh produk, kebijakan, dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh Bank BCA Syariah telah memenuhi prinsip syariah dan telah mengikuti fatwa DSN MUI maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank juga telah melakukan upaya-upaya untuk memperkuat pemahaman dan penerapan prinsip syariah di dalam organisasi bank. Dari kalimat di atas adalah bukti bahwa Bank BCA Syariah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum yang terdapat pada Bab 1 Pasal 1 Nomor 7 bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, pengelolaan risiko dan prinsip kehati-hatian selalu menjadi perhatian utama untuk mencapai pertumbuhan pembiayaan dan menjaga kualitasnya tetap sehat. Hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari asas, tujuan, dan fungsi yang terdapat pada Bab 1 Pasal 2 bahwa Bank BCA Syariah sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya. Yang ketiga, kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan perlakuan terhadap hak-hak para stakeholder berdasarkan perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kalimat tersebut terdapat ketentuan bahwa Bank BCA Syariah tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pasal 3 Bab 2 yaitu meningkatkan dan pemerataan atau kesetaraan. Selebihnya akan diteruskan oleh pemateri setelah saya. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Purnomo, pemateri kedua dari kelompok 1. Akan melanjutkan presentasi dari pemateri pertama yaitu Sofi. Pada tahun 1992, BCA Syariah ini nama awalnya itu adalah PT Bank Utama Internasional atau bisa disingkat Bank UIB. Terus berubah menjadi BCA Syariah di tahun 2009, tepatnya 16 Desember. Lalu di produk perbankan syariah ini ada deposito IB dan juga giro IB. Di dalam penjelasannya
Deposito IB ini adalah investasi dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan nasabah. Terus untuk penarikannya bisa dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilet giro atau perintah bayar. Ya, dengan prinsip titipan atau wadiah di dalam prinsip syariahnya. Terus Komisaris Independen BCA Syariah ini Suyanto Suciadi diangkat pada tanggal 17 April 2013 dan mendapat persetujuan Bank Indonesia pada tanggal 30 September 2013. Hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagian ketiga tentang anggaran dasar pada pasal 8 bagian A, bahwa pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia, dan BCA Syariah sudah menawarkan UU tersebut. Rencana produk dan aktivitas baru yang akan dijalankan BCA Syariah itu untuk memastikan telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku saat ini, yang sesuai dengan Undang-Undang Pasal 25 bagian A, bahwasanya bank syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidatul Jamilah selaku pemateri ketiga yang akan memaparkan tentang kelengkapan laporan keuangan pada PT Bank BCA Syariah. Di sini pada PT Bank BCA Syariah sudah dikatakan lengkap karena dalam bank tersebut sudah mencantumkan laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Nah, di sini suatu bank bisa dikatakan lengkap pada laporan keuangan itu jika ada keempat laporan tersebut. Nah, untuk laporan neraca PT Bank BCA Syariah di sini bisa diketahui yaitu pada jumlah asetnya pada tahun 2018 dan 2019 bisa dilihat sendiri ya. Dan juga pada jumlah liabilitas, dana syirka temporer, dan ekuitas bisa dilihat sendiri. Dan untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada 2019 laba bersihnya itu sekitar 67 triliun 193.529.264 rupiah, dan 2018 bisa dilihat sendiri. Dan untuk PT Bank BCA pada laporan perubahan ekuitas di sini tertera pada dari tahun 2017 sampai 2019. Nah, di sini jumlah ekuitasnya. Di paling atas itu adalah jumlah ekuitas pada tahun 2017, dan di bawahnya lagi 2018, dan di bawahnya lagi ini 2019. Dan untuk laporan arus kasnya di sini bisa dilihat sendiri pada tahun 2018 dan 2019. Itu dilihat dari yang cetak tebal ya, bisa dilihat sendiri. Nah, baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan laporan keuangan BCA Syariah periode 2019. Yang pertama, laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan SAK juga peraturan perundang-undangan. Yang kedua, laporan keuangan dipaparkan secara lengkap dan jelas. Adapun hasil analisis laporan keuangan yang dilakukan secara sederhana, BCA Syariah memiliki kas sebesar 8.418.000 di dalam neraca tahun berjalan dapat dibandingkan dengan kas sebesar 3.942.000 di dalam neraca tahun sebelumnya. Kas periode tahun ini dapat dinyatakan sebesar 8% dari jumlah kas tahun sebelumnya, atau dengan kata lain mengalami kenaikan sebesar 5%, yaitu 4.476.000. Dari laporan laba rugi BCA Syariah diketahui bahwa laba bersih pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 8.820.460.125 rupiah, di mana laba bersih dalam 2018 sebesar 8 miliar, maksudnya 8, mohon maaf diralat sebesar
Rp58.367.069.139. Sedangkan pada tahun 2019 laba bersihnya sebesar Rp61.529.264. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatul Elmami dengan NIM 18383022051. Di sini saya akan memaparkan tentang kelemahan laporan keuangan BCA Syariah. Nah, BCA Syariah di sini pada tahun 2019 mengalami industri perbankan nasional di mana kondisi likuiditasnya yang cukup ketat ditandai dengan LDR perbankan yang berada pada angka 63,6%. Nah, likuiditas ini menyebabkan persaingan yang cukup tinggi di antara pelaku industri perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat yang dampaknya cenderung mendorong biaya dana yang meningkat. Nah, sehingga pada industri perbankan nasional di sini masih menghadapi ketidakpastian yang berdampak pada pertumbuhan kredit dan DPK secara keseluruhan. Realisasinya kredit tercatat sebesar 6,1% lebih rendah dibandingkan proyeksi Bank Indonesia sebelumnya yang berada di kisaran 10-12%. Nah, sehingga BCA di sini mengalami perlambatan penyaluran kredit terjadi baik pada segmen koperasi maupun perorangan. Dalam laporan keuangan Bank BCA Syariah di sini pada tahun 2018 dan 2019 sejauh ini sudah banyak mengalami kenaikan. Namun, terdapat penurunan nilai yaitu pada akun atas jumlah dana sirkah kontemporer dan jumlah laba komprehensif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini atas nama Muhammad Minullah akan menjelaskan tentang laporan dari manajemen BCA Syariah di tahun 2019. Seperti yang diketahui dalam penjelasannya, manajemen adalah sebuah tata cara untuk mengelola sebuah organisasi atau perusahaan. Di BCA Syariah di sini dalam mengelola manajemen perusahaannya sudah menerapkan good government yang sangat baik. Good government yang sangat baik dengan melakukan self assessment di kuartal 1 dan 2 dengan penilaian yang sangat baik. Dan juga BCA Syariah di sini mempunyai unit kerja whistleblowing system yang artinya itu adalah untuk mencegah kecurangan di pemangku perusahaannya atau yang memiliki jabatan di dalamnya atau internalnya, pihak dari internal dari BCA Syariah, sehingga akan terlaksana dengan tata kelola yang sangat baik. Dan juga dalam menerapkan good governance-nya, BCA Syariah menerapkan 5 good government-nya, yaitu adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. 5 ini yang membuat BCA Syariah menjadi sangat baik dalam manajemennya. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.